Nah, kita akan lihat di dalam Alkitab kita, di dalam Roma ya tadi. Roma 8. Mari kita lihat di ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, 19 selanjutnya sama-sama. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita juga telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, yang terakhir, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, saudara, ada orang ini kan berespon salah ketika mengalami penderitaan. Makanya saudara, penderitaan itu menjadi ujian bagi orang percaya. Apakah kita ini bertobat sungguh-sungguh atau tidak? Karena kan ada dua golongan orang ya. Orang Kristen itu ada dua golongan. Yang pertama itu orang yang membutuhkan Tuhan. Jadi kalau kebutuhannya sudah terpenuhi, ya udah nggak ada Tuhan-Tuhannya. Tapi ada orang-orang yang memang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu kan diuji dengan musim. Makanya ada pujian yang berkata, semusim berlalu. Jadi ada musim, musim dingin, musim semi, musim autumn gugur ya, musim panen, musim paceklik, ya kan? Dan musim panas. Itu diuji dengan berbagai musim. Apakah dia tetap mengasihi? Jadi saudara, seringkali Tuhan izinkan penderitaan itu adalah proses. Karena apa? Respon dari penderitaan itu seperti dupa yang naik. Kadang-kadang kita doanya nggak dijawab-jawab ya. Karena kita ini kadang-kadang Tuhan izinkan diuji, doanya dari jawab. Sebelum waktunya, bagaimana respon? Makanya penderitaan ini saudara, dari ayat ini mengajarkan kepada kita yang pertama, kita ini harus memiliki dasar yang benar dalam hidup, yaitu apa? Keyakinan. Karena di sini dikatakan begini, sebab aku yakin. Orang bimbang itu nggak dapat apa-apa. Hal pertama kita harus belajar bahwa hidup itu harus punya pondasi yang benar, keyakinan. Kita harus yakin sama Tuhan. Jadi doa, ya, doa model apa saja itu boleh, sah. Tetapi saudara, yang terpenting itu bukan doanya, ya. Yang berkuasa bukan doanya, tapi Tuhan. Nah, ini keyakinan ini penting. Apakah kekristenan itu tidak boleh salah, saudara? Loh, kita ini seharusnya tidak salah, tapi proses itu
Kadang kita mengalami kesalahan, kegagalan. Tapi apakah kita berhenti ketika kita gagal? Ini saudara. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 kita lihat di sini dikatakan begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi ini bicara tentang apa? Respon yang benar terhadap penderitaan itu akan menghasilkan apa? Pengharapan. Ya kan? Menghasilkan suatu pengharapan. Ada sesuatu di balik penderitaan itu adalah kemuliaan yang kekal. Jadi saudara, hidup ini kan sementara saja, tapi proses ini yang berjalan, ini ada goalnya saudara. Goalnya, kita harus mengerti goal yang harus dicapai. Karena Tuhan menyediakan apa? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, bahkan jauh lebih besar dari penderitaan. Ini yang kedua adalah respon yang benar. Orang yang berespon benar itu akan tahan uji. Makanya di dalam Roma ya 5 ayat 4 itu dikatakan begini, dari ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ada tujuan dari penderitaan. Bahkan ketika Paulus menuliskan kepada jemaat yang di Roma itu bicara kesengsaraan. Kata sengsara itu justru lebih dari penderitaan. Ada maksud, yaitu supaya apa? Ketika tahan uji atau responnya benar, itu akan menimbulkan apa? Pengharapan. Kita akan lihat satu contoh ya. Ini seorang yang bernama Yusuf. Yusuf itu di Kejadian pasal 37. Ini awalnya dia kan hidup yang diistimewakan oleh ayahnya. Karena apa? Di dalam ayat yang ketiga itu dikatakan Israel lebih mengasihi Yusuf. Dan ini korban dari ayah yang apa? Yang tidak adil, pilih kasih, saudara. Dan Yusuf ini tuh polos ya. Dia ini kalau ada kakak-kakaknya, saudaranya itu melakukan kesalahan, lapor bapaknya, sehingga saudara-saudara membenci dia. Kebencian itu sebenarnya ditimbulkan karena perlakuan ayahnya yang berbeda, saudara. Karena Yusuf ini diberikan jubah yang maha indah di ayat yang ketiga tadi. Ia di bawah mengenakan jubah yang maha indah, sementara saudaranya biasa-biasa saja. Makanya saudara kita ini kadang-kadang kan membuat iri hati orang lain. Itu bukan karena orang itu memang punya dendam, sakit hati, itu bukan. Karena tindakan kita sendiri, saudara. Makanya saudara, kita ini di media sosial di mana itu kan bebas, tapi kan kita tidak boleh menggunakan kebebasan kita. Makanya Rasul Paulus kan berkata, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, tetapi aku tidak menggunakan kesempatan itu. Tapi justru aku mau menjadi hamba buat semua orang. Karena kekristenan itu kan bukan masalah boleh atau tidak boleh, tapi setiap tindakan kita ini menjadi berkat atau tidak. Lah Yusuf ini saudara, ketika saudara-saudaranya benci kepadanya, bahkan sampai tidak mau menyapanya dengan ramah. Akhirnya saudara-saudaranya membuat skenario. Begitu Yusuf mengunjungi saudara-saudaranya,
Yusuf diceburkan ke sumur. Tetapi salah seorang kakaknya yang bernama Yehuda kan berkata kepada saudara-saudaranya, ini kan saudara kita, jadi lebih baik kita jual saja. Itu saudara. Akhirnya Yusuf dijual, kemudian mereka pada laporan ayahnya bahwa Yusuf itu dimakan binatang buas, dipotong domba, kemudian darahnya percikkan ke pakaiannya, dan ayahnya itu berduka cita sekali. Ketika dia dijual jadi budak di Mesir, ternyata tuannya itu siapa? Potifar. Saudara, ini yang paling penting, saudara. Dimanapun berada itu yang penting apa? Tuhan menyertai, saudara. Kita lihat di Kejadian pasal 39 ya, ayat yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Saudara, orang yang disertai Tuhan, apa saja yang dikerjakan selalu berhasil. Makanya kita ini yang penting itu kan disertai Tuhan. Ini bukan masalah statusnya sebagai budak. Tuhan itu kan menyertai orang yang dikasih dimanapun dia berada. Makanya yang penting dimanapun saudara berada, itu kan disertai Tuhan, kan selesai. Mau di Amerika, mau di Hongkong, mau di mana saja, kalau nggak disertai Tuhan, saudara, nggak ada yang namanya damai sejahtera. Makanya saudara, sekalipun jadi budak ini, dia disertai Tuhan. Kenapa? Tuhan itu adalah Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dia ingin mendidik lewat penderitaan ini, proses dari seorang pangeran yang diistimewakan ayahnya, dia jadi budak. Nah, ini proses penderitaan. Yusuf ini ngalamin proses yang penderitaan. Kemudian saudara, ketika tuannya itu melihat berhasil, makanya kan penghambaan diri itu mulai dari apa? Jadi dulos. Ini cepat ini. Ketika semua kerjakan berhasil, langsung dinaikkan, saudara. Jadi di ayat 6 dikatakan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ini naik, saudara, dari dulos menjadi sakit. Dipercaya semua properti, semua diserahkan Yusuf. Hanya istrinya. Lah saudara, Tuhan itu kan tidak mau Yusuf ini berada di zona nyaman, diselamatkan dari zona nyaman, saudara, dengan cara disalah mengerti. Makanya banyak orang ini kan kadang-kadang terjebak di zona nyaman, saudara. Makanya izinkan ada masalah. Tuhan menyertai kok ada masalah? Lo memang betul. Karena ayat ini berkata Tuhan menyertai Yusuf. Tapi kenapa ada masalah? Karena Tuhan tidak mau Yusuf ini berada di zona nyaman. Sehingga apa, saudara? Dia dijebloskan penjara karena kesalahpahaman. Dia tidak punya hak membela. Budak itu tidak punya hak untuk membela diri. Dan saudara, di sini begitu dia dijebloskan di penjara, saudara, di dalam pasal pasal 39 ini, ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Jadi artinya dimanapun proses itu diizinkan Tuhan, kalau yang penting Tuhan menyertai Yusuf. Bahkan di dalam pasal 40 41 di 39 terakhir di sini dikatakan
kepala penjara ini dia dipercayakan tahanan kan, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi kalau orang itu disertai Tuhan, apa yang dibuat berhasil. Makanya saudara, sikap hati, respon ini penting. Kalau kita ini murid Tuhan, kita ini hamba Tuhan, kita mesti rela untuk dididik. Karena Tuhan itu tertarik dengan perubahan karakter. Nah, kita lihat ujian ini penting, saudara. Ini ujian. Tadi kan melewati ujian kesetiaan di rumah Potifar. Ini ujian kesetiaan dari Dulos ke Sakil. Sampai Tuhan yang keluarkan dia dari rumah Potifar kan Tuhan. Dengan cara apa? Disalah mengerti. Dimasukkan penjara, saudara. Ini juga ujian kepercayaan. Nah, saudara, kita lihat ini yang berikut ini di pasal 40 ujian motivasi. Makanya segala sesuatu ya, penderitaan itu menguji kesetiaan kita, menguji motivasi kita. Kita lihat ya, ini kan ada dua, juru minuman dan juru roti, dijebloskan penjara, saudara. Nah, keduanya itu mimpi, saudara. Dan inilah, saudara, orang yang setia, orang yang respon benar dalam penderitaan itu wise, berhikmat. Tuhan percayakan hikmat untuk bisa menafsirkan mimpi, saudara. Dan ketika dua-duanya meminta tentang mimpinya ditafsirkan, ternyata dua-duanya benar, saudara. Yang satu digantung, saudara, yang juru roti, dan juru minumannya dikembalikan di posisinya. Saudara, ini motivasi ya penting. Yusuf ini diuji motivasinya. Di ayat 14 dia itu nitip pesan sama juru minuman. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Jadi apa? Yusuf sudah mulai mengandalkan manusia. Padahal firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tuhan itu menolong, itu tidak tergantung orang. Dia bisa pakai siapa saja. Dan waktunya Tuhan, caranya Tuhan. Dan ini kan motivasi menolongnya supaya timbal balik ditolong. Seorang hamba ini menolong ya menolong. Ini saya juga belajar tentang motivasi. Memang kita seringkali menemukan orang-orang yang bisa berterima kasih, ada orang-orang yang tidak bisa berterima kasih. Ya itu urusannya Tuhan aja. Jadi motivasi, saudara, ini penting sekali. Karena apa? Kita ini yang diuji ini hati kita. Lewat penderitaan itu kita ini dididik untuk memiliki apa? Kesetiaan, memiliki motivasi yang benar. Karena setia ini, saudara, itu diuji dengan musim, dengan waktu, dengan keadaan, dengan situasi. Dengan kata lain, di dalam keadaan apapun Yusuf itu tidak meninggalkan Tuhan. Makanya Tuhan menyertai. Bahkan Tuhan melimpahi segala kebaikan. Dan saudara, Tuhan izinkan di ayat 23 ya dikatakan, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan. Setelah lewat 2 tahun lamanya, kan ini ujian motivasi, 2 tahun, dan Tuhan membuat keadaan Firaun mimpi, dan tidak ada satu orang pun, orang berhikmat di Mesir
ahli tafsir, ahli apa mimpi, tafsir mimpi, para nujum, tidak ada yang menafsirkan mimpinya, sehingga apa? Wah, di ayat 8 ini saudara, gelisah hati Firaun dan memanggil semua ahli dan semua orang berilmu. Tetapi saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menerjemahkan. Dari situ kemudian apa? Saudara, di ayat yang ke-11 ini, juru ya, ayat 12 ini, dia cerita nih juru minuman ini. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan tepat. Wah, ini saudara kan. Makanya saudara, seringkali kita ini responnya salah ketika dilatih. Yusuf ini ketika ya juru minuman dan juru roti itu menafsirkan juru mimpinya juru minuman, itu adalah dilatih sama Tuhan. Ada kesempatan kedua kalau dia ini dilatih, diuji motivasi. Karena apa saudara? Ini dipercaya yang namanya hikmatnya Tuhan, dipercaya yang namanya karunia. Di ayat ini, ayat 14, kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Tuhan itu memakai juru minuman itu untuk memberitahu kepada Firaun, Firaun yang mengeluarkan. Kalau kita ini mengalami persoalan, mengalami penderitaan, itu sebenarnya Tuhan apa? Ini sedang mendidik kita. Tuhan ini sedang mengajar kita bagaimana supaya apa? Dia ingin kita ini berespon benar, menguji kesetiaan kita, menguji motivasi. Makanya kita ini lihat penderitaan ini mesti tekun supaya kita kedapatan tahan uji. Ya. Kemudian kita lihat lagi ujian orang kusta ini juga motivasi. Ini kan Yusuf ya. Ini kedua orang kusta dalam Raja-Raja pasal yang ke-7. Ini motivasi saudara. Ini kan kisahnya menarik ya. Saya pernah khotbahkan tentang krisis yang terjadi. Tanda krisis ini kan, yang namanya krisis ini kan, ada perempuan itu punya anak, dia nggak bisa masak. Ya udah, hari ini masak anakmu, besok masak anakmu, ya kan? Tapi hari ini ketika dia masak anaknya temannya, besoknya anaknya sendiri tidak dikasih, maka dia lapor raja. Ini kan krisis moral. Ini krisis moral yang tanda krisis yang pertama. Yang kedua ini tanda krisis yang berikutnya ini di pasal 6. Ini kan tentang harga daging mahal. Sampai kepala keledai mahal. Karena memang begini saudara kan, biasanya orang makan domba, sapi, tidak ada sudah. Dan keledai ini saudara harusnya kan untuk apa? Untuk angkutan barang, untuk jadi apa, kendaraan beban. Tapi karena saking krisisnya dimakan saudara. Kemudian apa namanya, tai merpati, 1 cup tai merpati seharga mahal kan di sini berapa? 5 sikal kan. Ini tai merpati ini bukan tai dimakan saudara. Jadi tai merpati itu kalau di konteks apa Yahudi waktu itu adalah sejenis tanaman bawang liar. Itu untuk bumbu. Makanya tanda krisis yang kedua, bumbu-bumbu mahal. Ini yang seringkali dibuat ibu-ibu pada pusing. Bumbu-bumbu mahal. Kemudian tai merpati ini di zaman itu biasa dicampur dengan jerami. Itu untuk apa? Karena tai merpati itu kan kayak lem, saudara.
jerami ini jadi mengeras, jadi itu untuk bahan bakar. Ceritanya begitu, bukan dimakan. Jadi makanya tanda krisis yang ketiga adalah bahan bakar mahal. Keempat ya, bahan bakar mahal. Tadi pertama apa? Krisis moral. Yang kedua daging. Yang ketiga bumbu. Yang keempat bahan bakar. Itu tanda krisis. Itu mesti saudara. Dan saudara, di pasal yang ketujuh ini respon, ini motivasi, ini kan biasanya gini, penderitaan. Penderitaan itu kan membentuk seseorang itu mau jadi bagaimana. Ketika tiba-tiba dipulihkan, saudara. Karena di ayat yang keberapa nih? Ya, pasal 7, ayat 3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Karena orang kusta di zaman itu tidak ada obatnya. Yang bisa menyembuhkan orang kusta itu hanyalah Mesias. Makanya begitu 10 orang kusta ketemu Yesus, 10-nya sembuh. Tapi yang balik cuma 1. Ada 2 orang kusta ketemu Yesus, sembuh. Nah, saudara, kita lihat di sini 4 orang kusta ini menderita bersama. Tapi apakah penderitaan itu bisa memunculkan emas dari hatinya? Itu kan yang paling penting. Atau justru ketamakan. Di ayat yang keempat ini dikatakan, jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Ini pilihan pertama, masuk kota, mati. Jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi nggak ngapa-ngapain juga mati. Tapi banyak orang itu kan nggak ngapa-ngapain. Nyerah. Tidak mau bergerak sesuatu, tidak mau mengerjakan sesuatu. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Jadi orang yang mengalami penderitaan dan berespon benar itu akan berhikmat. Orang yang berespon benar akan wise, akan berhikmat. Ini deadlock, saudara. Jalan kanan kiri, muka belakangnya sementok, mati semua. Begini mati, diem mati, masuk kota mati. Nah, orang yang berhikmat itu selalu punya yang namanya apa? Pilihan. Pilihan karena dia melihat yang namanya kesempatan. Dari 3 pilihan ini, kesempatan hidup hanya 1. Kita datangi lawan. Nah ini kan banyak orang itu takut mendatangi lawan, dihadapi. Makanya Tuhan ketika Musa teriak-teriak di depan laut terberau, belakang terang Firaun, bilang pukul laut. Nah, itu tidak ada jalan kembali, saudara. Kan banyak orang kepinginnya lari balik, saudara, mati. Wah, bukan lari di tempat, atau apa? Lari dari masalah, mati, saudara. Makanya saudara, penderitaan itu kan akan menjadi batu penguji siapakah kita. Dan perhatikan, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir perkemahan, wah saudara, yang terjadi Tuhan telah membuat. Jadi Tuhan itu mengerjakan. Ada bagian Tuhan, ada keputusan orang. Dan kita lihat saudara, di ayat yang ke-8, ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana. Ini mengangkut loh saudara, emas dan perak dan pakaian, lalu pergi. Lah mereka menyembunyikannya
Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Di dalam penderitaan, ketika tiba-tiba terjadi pemulihan, orang itu bisa rakus, bisa tamat. Nah, kita lihat ini orang yang sehat ini. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Makanya saudara, jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal ini ke istana raja. Dan akhirnya satu itu mempengaruhi yang temannya yang tiga. Karena biasa begini saudara, orang yang hidup dalam penderitaan yang bersama itu ketika satu ini mempengaruhi yang baik semua. Ini ujian motivasi. Makanya dalam hidup ini saudara, penderitaan itu akan mengajarkan bagaimana kita berespon. Benar. Akan diuji kesetiaan kita. Akan diuji apa? Motivasi. Kayaknya yang terakhir kita buka Yakobus 1 ayat 12. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, hal yang materi itu bersifat fana. Tapi Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Saudara. Tuhan sediakan ada mahkota kehidupan bagi orang-orang yang tahan uji. Makanya ini penting sekali. Orang yang tahan uji, orang yang bisa bertahan dalam pencobaan itu akan berbahagia. Maka saudara kadang-kadang ya kita, waduh masalah belum selesai. Sebentar lagi, saya bilang sebentar lagi, tahan saja, sebentar lagi. Semakin banyak kegagalan itu semakin dekat dengan keberhasilan. Sebentar lagi. Karena Tuhan janji, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Ada banyak hal yang di dunia ini yang fana. Kalau yang kekal saja Tuhan beri, apalagi yang bersifat fana. Maka dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan angkat pujian mahkota kehidupan.